Suratul Nakhlah. Nama saya Deanza. Nama saya Sofa Laila Ramadhani. Kami dari kelompok 6 semester 2 ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah karakter keislaman yang diampu oleh Bapak Rizal Pahlevi. Di slide pertama dalam PPT Haji dan Umroh yaitu ada pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yaitu artinya menyengaja ataupun bermaksud menuju ke suatu tempat yang agung. Secara istilah, haji adalah beribadah kepada Allah untuk melakukan perjalanan ke Baitullah Ka'bah di Mekkah dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu seperti bulan haji yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan mengikuti syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu ada syarat haji. Syarat-syarat wajib haji yang pertama pastinya orang Islam. Orang non-muslim tidak sah hajinya. Kalaupun ia ingin sah hajinya ataupun ingin melaksanakan haji, ia wajib mu'alaf terlebih dahulu. Yang kedua ada balik, artinya sudah dewasa. Jika melakukan haji saat usia masih kanak-kanak, maka sah-sah saja, tetapi saat ia sudah balik nanti ia wajib mengulangi kembali hajinya itu. Dan yang ketiga ada berakal, orang gila tidak wajib haji. Yang keempat ada merdeka, artinya bukan budak. Dan yang kelima ada mampu secara fisik yang sehat dan kuat, dan mampu secara materi, ada biaya untuk perjalanan dan mampu menafkahi keluarga. Di slide ketiga yaitu hukum haji. Wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Jika sudah mampu tetapi ia menunda-nunda, padahal ia mampu secara materi, mampu secara fisik, tapi ia menunda-nunda, itu artinya ia dosa. Adapun dalil haji dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Di slide keempat ada hadis riwayat Bukhari menjelaskan tentang wajibnya haji yang berbunyi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunya Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa haji wa shaum Ramadan. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di slide kelima ada rukun haji. Rukun haji adalah amalan pokok dalam ibadah haji. Kalau salah satu rukun haji ditinggalkan, maka tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam ataupun denda. Rukun haji yang pertama ada ihram, niat untuk memulai ibadah haji, yaitu berniat masuk ke dalam ibadah haji dari miqat, batas yang ditentukan, harus niat dengan lafaz tertentu, misalnya labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua ada wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari setelah tergelincir matahari yaitu waktu zuhur sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Ini puncak ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Tirmizi. Di slide ke-6 ada rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dilakukan setelah wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i antara Safa dan Marwah, berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang kelima ada tahalul, mencukur habis rambut bagi laki-laki atau memotong sebagian rambut bagi perempuan sebagai tanda selesainya beberapa larangan ihram. Yang keenam
Rukun haji yang keenam ada tertib. Melaksanakan rukun-rukun haji tersebut secara berurutan, tidak boleh mendahulukan yang harus diakhirkan. Dan di slide ketujuh ada macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad adalah melakukan ibadah haji saja tanpa menyertakan umroh. Tata caranya, niat haji di mikot dengan lafaz Allah labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i dan seterusnya tanpa melakukan umroh terlebih dahulu. Keistimewaan dari haji ifrad ini yaitu haji ini hanya untuk ibadah haji saja, tidak menyertakan umroh, tidak perlu menyembelih hewan kurban karena menyembelih hewan kurban hanya wajib bagi haji tamattu dan haji qiran. Selanjutnya ada macam-macam haji yang kedua yaitu haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang dilakukan dengan umroh dahulu kemudian dilanjutkan dengan haji dalam 1 tahun yang sama. Tata caranya terlebih dahulu dengan membaca labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umrohku. Setelah selesai umroh, jamaah kembali ke Mekah dan memakai pakaian ihram untuk melaksanakan haji pada waktu yang sama. Keistimewaannya dengan menyembelih hewan kurban setelah melakukan haji. Haji tamattu adalah pilihan banyak jamaah di Indonesia karena memungkinkan untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu dan lebih fleksibel. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah menggabungkan umroh dan haji, satu niat dan satu pakaian ihram. Niat untuk haji dan umroh sekaligus dimikot dengan lafaz labbaik Allahumma hajjan wa umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji dan umroh. Tidak ada pemisahan antara umroh dan haji. Jamaah melakukan umroh sebelum haji dengan niat yang sama. Setelah melaksanakan umroh, jamaah tetap dalam keadaan ihram sampai selesai haji. Keistimewaannya seperti niatnya haji tamattu, jamaah juga perlu menyembelih hewan kurban. Haji ini menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu perjalanan tanpa melepaskan ihram di antara keduanya. Kemudian ada perbedaan dari ketiga haji tersebut. Yang pertama ada haji ifrad, yaitu hanya untuk haji tanpa umroh dan tanpa kurban. Yang kedua ada haji tamattu, mendahulukan umroh terlebih dahulu dan melakukan haji dalam 1 tahun yang sama dan wajib berkurban. Yang ketiga ada haji qiran, menggabungkan umroh dan haji dalam satu niat dengan wajib kurban. Selanjutnya ada larangan haji saat ihram. Yang pertama, memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Yang kedua, menutup kepala untuk laki-laki seperti helm, topi, dan lain-lainnya. Dan wajah untuk perempuan seperti masker dan yang lain. Yang ketiga, memakai parfum atau minyak wangi. Yang keempat, memotong kuku atau mencukur rambut. Yang kelima, berburu atau membunuh binatang darat. Yang keenam, melangsungkan atau menghadiri akad nikah. Yang ketujuh, melakukan hubungan suami istri. Kalau melanggar larangan ini, wajib membayar denda atau dam, seperti menyembelih hewan. Selanjutnya ada pengertian umroh. Secara bahasa, umroh berasal dari kata al-umroh, dalam bahasa Arab al-umratan, yang berarti kunjungan atau berkunjung. Dalam hal ini berarti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah dengan tujuan beribadah. Secara istilah, umroh adalah ibadah mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu yang meliputi ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh bisa dilakukan kapan saja, berbeda dengan haji yang hanya dilakukan pada waktu tertentu seperti tanggal 8 sampai 12 Dzulhijjah. Selanjutnya ada syarat umroh. Umroh memiliki syarat yang harus diliputi oleh seorang muslim sebelum melaksanakannya. Yang pertama, Islam. Umroh hanya wajib bagi seorang muslim. Yang kedua, balik. Bagi anak-anak yang belum balik, umroh tidak diwajibkan. Yang ketiga, berakal. Seorang yang gila atau kehilangan akal tidak diwajibkan untuk umroh. Yang keempat, mampu secara fisik dan finansial. Seseorang yang harus mampu secara fisik dan memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan umroh. Yang kelima, tidak dalam keadaan ihram haji. Yang keenam, tercapainya mikot. Memasuki wilayah mikot, batas tempat tertentu yang telah ditentukan dari mana seseorang harus memulai ihram. Selanjutnya ada hukum umroh.
Hukum umroh wajib bagi yang mampu jika dilakukan sebagai kewajiban. Namun, jika dilakukan hanya sebagai ibadah sunnah, umroh adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Menunaikan umroh adalah suatu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan pahala. Ada dalil umroh dari surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Adapun hadis umroh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang berbunyi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya umroh dari umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain syurga. Hadis riwayat Bukhari nomor 177. Larangan saat umroh. Yang pertama, mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan ihram. Bagi laki-laki harus memakai 2 potong kain putih tanpa jahitan, dan perempuan harus mengenakan pakaian yang menutupi aurat secara sempurna. Yang kedua, memotong kuku atau mencukur rambut dalam keadaan ihram. Jamaah tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, atau melakukan tindakan yang merusak keadaan ihram. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dilarang selama dalam keadaan ihram. Yang keempat, berburu atau membunuh hewan. Dilarang berburu atau membunuh hewan baik di tanah haram seperti Makkah maupun di luar itu. Yang kelima, bersikap agresif atau bertengkar. Dilarang untuk bertengkar atau bersikap kasar selama pelaksanaan ibadah. Yang keenam, melakukan perbuatan yang tidak membatalkan ibadah, seperti berbohong, berbuat curang, atau melakukan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan dalam ibadah. Yang ketujuh, meninggalkan rukun atau wajib umroh. Melewati atau tidak melaksanakan salah satunya akan membatalkan ibadah umroh. Dari rukun atau kewajiban umroh dapat membatalkan ibadah umroh. Yang ketujuh, meninggalkan rukun atau wajib umroh. Melewatkan atau tidak melaksanakan salah satu membatalkan ibadah umroh. Dari rukun atau kewajiban umroh dapat membatalkan ibadah umroh. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian ibadah umroh dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada rukun umroh. Rukun umroh adalah 5 langkah utama yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh agar ibadah tersebut sah dan diterima. Rukun ini mencakup yang pertama ada ihram, yaitu niat untuk memulai ibadah umroh dan mengenakan pakaian ihram 2 kain putih bagi laki-laki di mikot batas tempat tertentu. Ini menandakan bahwa jamaah sudah siap untuk melakukan ibadah umroh. Yang kedua ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Tawaf dilakukan dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada tahallul, bagi pria mencukur sebagian rambut kepala setelah selesai sa'i, dan bagi wanita cukup memotong sedikit rambut sebagai tanda penyelesaian ibadah umroh. Yang kelima, tertib, melaksanakan semua rukun umroh secara berurutan dan tidak ada yang terlewatkannya untuk memastikan ibadah diterima dengan sempurna. Selanjutnya adalah lafaz talbiyah. Talbiyah adalah bacaan yang diucapkan saat memulai ihram, niat untuk menunaikan haji atau umroh hingga memasuki Masjidil Haram. Doa ini mengungkapkan rasa tunduk, ikhlas, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talbiyah dibaca dengan penuh khusyuk dan semangat sebagai pengakuan seseorang sedang dalam perjalanan ibadah yang sangat penting. Selanjutnya ada hukum membaca talbiyah sesuai mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yaitu syarat sah ihram. Yang kedua mazhab Maliki, yaitu wajib. Dan yang ketiga mazhab Syafi'i, yaitu sunnah. Kesimpulan dari ibadah haji dan umroh adalah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi umat Islam yang memenuhi syarat dan dilaksanakan dalam waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, dan melibatkan rangkaian ibadah yang lebih kompleks dibandingkan dengan umroh. Dan umroh adalah ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, melibatkan rangkaian ibadah yang lebih singkat.
namun tetap memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi haji memiliki status yang lebih tinggi dan lebih banyak memiliki kewajibannya, sedangkan umroh lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bapak. Ya mate.